Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan bahas mengenai uji metabolik pada herbal di pertemuan yang ke-11. Jadi bahwa untuk kita bisa memahami nutrigenetik dan nutrigenomik, kita bisa melakukan beberapa penelitian untuk menguji apakah efektivitas dari suatu herbal dan apa pengaruhnya terhadap metabolisme suatu organisme. Yang kita gunakan biasanya mamalia seperti tikus ya. Kemudian ikan juga bisa ya digunakan untuk sebagai banyak sekarang penelitian yang menggunakan ikan untuk melihat penyakit diabetes mellitus ya, menggunakan ikan itu. Melihat bagaimana kerja insulin untuk kita bisa menggunakan ikan lebih mudah ya. Jadi sekarang ini sudah memang eranya omik ya, genomik, proteomik, transkriptomik, metabolomik ya. Metabolomik ini yang akan membahas mengenai bagaimana metabolisme yang berkaitan secara keseluruhan terhadap proses metabolisme sistemik di dalam tubuh organisme, tumbuhan, mikroba, hewan, manusia, yang kita biasa ujikan dengan secara genomik, transkriptomik, dan proteomik ya. Nah, jadi metabolimik ini ada sendiri studi tentang semua metabolisme, studi bagaimana tentang beberapa zat metabolit dalam sel jaringan atau organisme yang berikan informasi mengenai hasil metabolisme di dalam tubuh organisme. Jika sudah mengkonsumsi sesuatu, apakah herbal atau nutrisi lainnya. Jadi metabolit tidak berkait langsung dengan kode genetik, tapi merupakan produk dari seluruh rangkaian proses dalam jaringan yang melibatkan reaksi enzim di dalam sel dan jaringan. Nah, kita tahu bahwa gen dalam satu rangkaian genom, ya, ketika ditranskripsi menjadi RNA, kita sebut dengan transkriptomik. Nah, mRNA ini ketika ditranslasi menjadi protein, nanti kita uji cobakan dalam proteomik. Nah, protein-protein ini digunakan dalam proses metabolisme, maka ujinya kita sebut dengan metabolisme. Sehingga hasil metabolisme ini akan berfungsi secara fisiologis dalam tubuh suatu organisme. Jadi ini skala metabolisme itu jadi skalanya sudah kompleks ya. Nah, setiap sel atau jaringan itu memiliki sidik jari, artinya memiliki satu keunikan tertentu ya. Jadi setiap orang itu berbeda. Ya, tidak bisa disamaratakan seseorang yang bisa mengkonsumsi hidrat sekian gram gitu, usia sekian gitu. Ternyata memang berbeda gitu, belum tentu sama, usianya sama, jenis kelaminnya sama, belum tentu sama kemampuan metabolismenya. Memang setiap sel dan jaringan setiap tubuh itu berbeda. Nah, dia bisa memberikan informasi spesifik organ atau jaringan. Kita dengan menganalisis metabolimik yang bisa dikumpulkan berupa sampelnya adalah plasma, serum, urin, itu dah hasil dari proses metabolisme ya. Feses, kalau otot mungkin agak susah ya kita untuk mengambil sampel otot, bisa keringat, nafas yang dihembuskan atau cairan dari gastrointestinal ya. Kita bisa lihat dari cairan-cairan yang ada di dalam usus kita. Nah, jadi target-targetnya itu berbeda. Kalau untuk metabolimik, kalau transkriptomik kan targetnya adalah gen, protein, mRNA gitu ya. Tapi kalau ini adalah hasil-hasil dari metabolisme berupa plasma darah, serum, urin, apa yang sudah dihasilkan di sana gitu ya. Nah, jadi kegunaan uji metabolimik ini adalah kita akan menguji kontrol kualitas produk herbal yang dapat dilakukan dengan pendekatan metabolimik dan analisis statistik secara multivariat. Jadi tidak bisa satu variabel ya, multivariabel ya. Misalnya kita kalau mengujikan tentang bagaimana pengaruh kurkumin terhadap pertumbuhan kanker ya gitu kita oleh penderita kanker, maka kita harus memeriksa secara keseluruhan ya, secara keseluruhan bagaimana hasil dari fesesnya gitu ya,
kemudian bagaimana hasil dari urin dan sebagainya, gitu, plasma darahnya itu harus diperiksa secara keseluruhan, ya, dan memprediksi bioaktivitas serta mekanisme kerja produk yang mana akan memberikan gambaran secara morfologis dari setiap uji yang kita lakukan. Nah, analisis metabolik ini bisa jadikan 4 kategori utama: fingerprinting, sidik jari, metabolik, dan klasifikasi sampel berdasarkan asal biologisnya, atau metabolonomik, itu pengukuran secara kuantitatif respon metabolik terkait waktu dan multi parametrik sistem hidup terhadap stimulus patofisiologi atau modifikasi genetik. Jadi lihat waktunya kurmin berapa lama pengaruhnya terhadap metabolisme. Jangan sampai kita mengukur aktivitas kurmin tapi 1 jam setelah konsumsi. Kita perkirakan dan jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat gitu ya, sehingga itu akan tepat. Itu harus kita pelajari dulu gitu, mengenai metabolisme terkait waktu ya. Nah, kemudian profiling metabolik, menganalisis berbagai reaksi kimia dalam tubuh organisme. Memang ini agak ini ya high end karena kita bisa menggunakan GCMS atau LCMS sehingga kita bisa melihat kadar-kadar secara kromatografi, kadar-kadar dari beberapa senyawa-senyawa yang ada di dalam cairan-cairan tubuh kita, ya, sampel-sampel dari kita. Nah, berarti analisis metabolik targetnya itu merupakan satu bagaimana perubahan metabolit atau enzim dari tujuan screening. Nah, alat untuk analisis metabolik ini bisa NMR. NMR ini nuclear magnetic resonance. Itu bisa mendeteksi senyawa organik pada tanaman dikombinasikan dengan multivariat data analisis untuk identifikasi senyawa-senyawa dari sampel tanaman. Jadi kita harus tahu senyawa bioaktif apa yang dimiliki tanaman gitu ya. Kemudian kita juga dengan uji mass spektrometri berikan data kualitatif dan kuantitatif dengan sensitivitas dan resolusi tinggi menggunakan teknik kromatograf untuk pemisahan senyawa. Nah, kalau kita sudah tahu tanaman ini memiliki zat bioaktif apa saja, dalam kunyit ada kurkumin, dalam manggis ada mangostin misalnya, itu kita pisahkan dengan mass spektrometri. Dan GCMS, ya, gas kromatografi, mass spektrometri, menganalisis campuran senyawa yang mudah menguap dan stabil terhadap panas. Jadi dipisahkan mana yang campuran yang mudah menguap. LCMS ini lebih dan memungkinkan analisis senyawa yang tidak stabil terhadap panas serta mendeteksi molekul polar, senyawa semipolar dan senyawa yang nonpolar. Jadi bisa dilihat dideteksi ya dengan cara melihat sifat-sifat dari senyawa tersebut. Dan CMS, capillary electrophoresis mass spectrometry, ini berdasarkan panjang ukuran dari setiap protein atau enzim yang dihasilkan dari hasil metabolisme suatu organisme. FTIR itu mengkorelasikan absorpsi dan vibrasi cahaya pada panjang gelombang tertentu dari gugus fungsi senyawa untuk identifikasi metabolit. Ya, ini ada beberapa alat yang kita sudah miliki di laboratorium yang kita gunakan. Ya. Alat ini kita punya ya. LCMS kita punya, FTIR kita juga punya. Ya. Nah, jadi sampel preparasinya adalah kita ambil beberapa dari hasil tadi, dari hasil GMS, ya, dari sampel herbal, kemudian kita lihat mana aja data-data yang memang punya senyawa bioaktif. Nah, setelah itu sampel diuji cobakan ke organisme, maka hasilnya nanti bagaimana sampel ini kita analisis dengan GCMS, bisa kita lihat berapa persentasi hasil data yang diperoleh dengan melihat hasil kromatograf alignment-nya, ya. Itu adalah semi kuantitatif, kita bisa hitung, kemudian nanti dihitung uji komparasi, uji korelasinya juga, identifikasi beberapa tanaman
komposisi di dalam hasil metabolisme dari suatu tanaman. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.